kompleks ini dibangun, jadi batasnya dari Jalan Semeru, Rorodowo iki sampai ke Jalan Raung situ, terus batas Kimia Farma Mas. Oh iya. Ijen, sekali lagi Semeru itu. Nah, ini dibangun sebagai bagian dari perencanaan Kota Malang mulai tahun awal 1900-an, dimulai pada tahun 1914. Jadi waktu itu Malang itu kan dulunya itu kan hanya sekedar kawedanan. Ya, jadi tahun 1800-an itu ini kawedanan. Kawedanan yaitu bagian dari di bawah Kabupaten Pasuruan. Jadi sebenarnya Malang ini keri, Mas. Malang ini kampung desa ning tengah gunung, isine tanduran, kebon. Nah, dulunya bupatinya itu posisinya di Pasuruan, dia membawai sampai wilayah Malang. Nah, kenapa bupati ini nang kono? Karena orang Belanda otomatis dulu bikin jalur itu kan jalur-jalur yang dekat dengan pelabuhan dan lain-lain ya. Pelabuhannya Pasuruan toh. Nah, kenapa Londo kepingin sampai ke Jawa Timur bagian timur? Karena apa? Ditanami tanamannya tebu. Nah, tujuannya apa? Ya gula toh. Ya ini jenenge penjajahan kan dia benar-benar mengambil hasil bumi di sini dan memang hebat ya dulu zaman itu. Sampai di Pasuruan itu ada pusat penelitian gula, sampai hari ini masih ada bangunannya, sampai hari ini masih digunakan dan masih bekerja sebagai pusat penelitian gula. Sudah pernah ke sana? Belum. Wah, kudulana Mas. Bangunannya luar biasa, gede dan apik. Sampai hari ini masih berfungsi. Nah, perizinannya dulu berikut asal. monggo, sampai nek kepengin ono, aku ono kanca heritage Pasuruan. Wes sampe tak kontakno sampe ono. Nomor niku, dhek keliling Pasuruan biasa. Omahe nang Pasuruan panjenengan. Termasuk ono hotel sing jenenge hotel, saiki jenenge apa ya hotel. Sing dulu ngarat apik. Ya bangunan Belanda dan masih utuh sampai hari ini dan masih berfungsi hotel. Nah, terus bangunan pusat penelitian gula itu saking hebatnya orang Belanda dulu ya. Ngilang-ngilang lah, disilang-silang tuh gula itu. Sampai gulanya itu pada zaman itu awal-awal 1900 Indonesia itu adalah penghasil gula terbesar di dunia pada waktu itu. Kebunnya sampai ini Mas, gede Mas. Tenang, gede Mas. Itu yang varietasnya itu ditemukan ya di Pasuruan itu. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun-tahun mungkin 30-an varietas itu sampai dibawa sampai ke Kuba. Zaman ini wis merdeka, tinggalannya London agak jauh ini sih. Nah, ganti Kuba itu sing negara sing sak petil itu penghasil gula terbesar di dunia. Bibitnya itu kok Pasuruan, nah wis kan, orang Belanda bikinnya ya di sepanjang pelabuhan itu. Terus panas toh, jenenge panas orang Londo ya sumuk ya. Laku-laku tang idul lah, pengen terus kawedanannya nopo nih si Malang itu. Saking desa kayak apa jadi desa ya, dia bergerak ke selatan. Awalnya bergerak ke selatan ketemu Lawang. Api Lawang, adem kan. Sampai hari ini saya yakin Lawang itu lebih dingin daripada Malang karena lebih tinggi. Iya. Memang benar. Dibangunlah ada hotel Niagara. Terus ngarepin Niagara itu sabrangnya ono iku Denpom itu. Iku ya omahe wong zaman bisik gaweane London. Dah, manggon di situ bikin perkebunan teh. Tahun 1910. Sudah pernah ke Wonosari toh? Sudah. Apa tahu toh? Sudah pernah lihat pohonnya yang masih hidup tahun 1910? Wah, ini Jadi di belakang ini apa namanya bangunan pabrik itu, gilingan itu, di baliknya itu sudah batas pertama tanaman itu ada dua pohon yang dipertahankan. Pohonnya sudah sebesar sekian itu batangnya itu. Tahun 1910 masih ada itu, masih hidup. Makanya selatannya pabrik itu. Juli apa gini ya, mesti ini kayak pabrik munggah nang arah gunung ya apa? Kira nih. Ulone Mas. Bener. Masih ada itu pohonnya.
2 batang 1910 sebagai bukti bahwa itulah pohon pertamanya. Nah, wes besar di situ, lama-lama dibuat adem ya, bergerak lagi dia ke selatan, masuklah sampai ke Malang sini. Dulu itu Belanda mulai masuk ke sini, sudah mulai menetap di sini, masih ngemper lah karo Pedono Malang itu. Pedono ini kan ngalun-alun. Alun-alun nih, omahe Pedono itu nang saiki dadi kantor pos. Pendopo nih, nang wetane iku ya pendopo Malang itu. Di situ Londo ngemper nang ngantor. Nah, mau jenenge Londo, jenenge penjajah ya, dia kan merasa, oh mosok aku penjajah tapi aku melok ngemper. Kok gak enak ya? Wis, ayo dikembangkan. Nah, pada tahun sekitar 1914 itu sudah pernah dengar namanya Thomas Karsten. Thomas Karsten itu seorang arsitek orang Belanda kelahiran Tulungagung. Dia itu jagoan zaman sekarang itu istilahnya tata kota. Jadi dia itu diminta oleh pemerintah Belanda pada waktu itu gambarno wis Malang ini opo apike. Dibikin seperti apa istilahnya site plan gitu ya. Tata kota, tata letaknya begitu. Nah, si Thomas Karsten itu gambar. Jadi kota Malang itu dibikin area-area gitu, dia merencanakan Malang itu pembangunannya sampai 8 tahap. Istilahnya namanya Boplen itu, Boplen 1. Ini dari utara, dari arah Surabaya ini ke alun-alun. Ya. Jadi Thomas Karsten itu bangun ini, ya ini yang Boplen ini 1 sampai dengan 8. Nah, Boplen 1 monggo. Boplen 1 itu dia berpikir apa api? Dia bikin dulu perumahannya. Jadi dulunya kan ini alun-alun di sini nih. Dia nempel di sini. Kota Malang itu zaman itu cuma ada satu poros jalan ini loh. Dari arah Blimbing sampai ke alun-alun. Ikut tok. Betul. Nah, jadi kan jalan gede itu. Ya sih kok tok anake itu. Yang sisi timur ini ngarani Wetan Kali ya Mas ya. Kan ini Kali Brantas ya iki. Wetan Kali gak ono apa-apa ya Mas. Bener-bener gak ono apa-apa. Cuma ono rel sepur menuju ke stasiun Kota Lama, bukan Kota Baru ya. Kota Baru kan baru itu. Nah, jadi Kota Lama tahun 1865 sudah ada stasiunnya. Tujuannya apa kok stasiunnya di Kota Lama? Ya ngangkuti tebu itu mau ceritanya. Ngangkuti hasil bumi lah gitu loh. Nah, jadi cuma ada rel sepur ini kosong roro, ini satu jalan besar. Kemudian ini Kali Brantas. Si Thomas Karsten berpikir nek iki omah iki jalan koyo ini elek, ini ndak imbang, sehingga dia bilang ayo kita bikin mengembangkan daerah timur sungai ini. Jadi Boplen 1 dibikin pertama perumahannya untuk orang Belanda. Rumah yang masih ada sekarang boleh dilihat Jalan Diponegoro nomor 3, ada satu rumah di atasnya ada tulisan 1914 utuh. Terus di seberangnya itu di pojokan Jalan Dr. Sutomo, kalau pernah perhatikan itu ada sebuah rumah yang modelnya rada-rada kayak benteng gitu ya. Itu rumah jabatan wali kota Belanda yang pertama. Masih utuh rumahnya juga. Gus Semakar itu dulu di situ tinggalnya. Nah, terus bikin lek wis duwe omah, kantorku ning ndi? Mosok aku kantor ngemper mau. Aku gawe dhewe ya, gawe kantor balai kota itu. Balai kota itu masuk tahap kedua, istilahnya Boplen 2. Nah, sudah kemudian bergerak lagi Boplen 3. Lucunya Boplen 3 ini kuburan. Jadi Boplen 3 ini sukun nih lho. Sukun Ya wis ana omahe, ana kantore gawe kuburane. Iya, dia bikin kuburan Boplen 3 itu sukun itu. Kemudian yang keempat itu rapat iku nanggone ini daerah situ. Jadi bloknya Lowaru, Penjara, terus Samaan dan sebagainya itu dia bikin juga daerah itu juga daerah Belanda sebenarnya. Cuma untuk pegawai yang mereka istilahnya itu agak rendahan gitu loh. Sudah termasuk kuburan Samaan itu. Kuburan Samaan juga bagian dari ciptaannya Belanda itu sebetulnya. Nah, baru tahu ya. Nah, kemudian Boplen 5, tahapan kelima itu, ya itu yang bikin ini. Jadi Semeru tadi,
kan sudah pada waktu bikin Goblen 2 itu, Goblen 1 itu kan asalnya cuma jalan dari utara ke selatan lewat sampai Alun-Alun. Terus dibikin jembatan dengan 2 jembatan Kahuripan karo jembatan Mojopahit itu. Untuk bisa nyebrang ke Wetan Kali istilah itu. Jadi Wetan Kali terus ketemu ya itu alun-alun Bunder itu. Nah, terus Goblen 5 itu ya itu dibikin bloknya dari Semeru ke sana, ke Jalan Ngawi. Ya, termasuk bikin stadion, bikin kolam renang, lapangan muda. bukan lapangan muda belakangan, lapangan muda di sini. Nanti itu jadi bikin stadion, kolam renang, kemudian lapangan tenis. Dulu ada lapangan tenis ya. Jalan tenis juga. Ya, ngalami tuh ya, ngalami lah. Nah, daerah jalan tenis. Betul, makanya ada nama jalan tenis itu karena ada lapangan tenis itu. Ngalami lah. Mesti ini ngalami lah, masuk gak ngalami ya? Kelahiran tahun berapa? Saya tahu Pak. Tahu lah. Iya, pernah lewat. Ah ya oke. Terus ada lapangan bolanya. Dulu lapangan bolanya 3 di situ. Yang stadion gede. Terus di luarnya itu ada 3. Semeru, tengah, terus sampai nang Ngawi sih lagi dadi MOG lho. Walah, MOG lapangan. Iku lapangan bal-balan iku. Terus Goblen 5. Terus Mariono dia mulai bikin yang ya ke sini nih. Di sini nih Goblen 6. Goblen 6 itu yang daerah sini, terus 7 itu ke selatan sana daerah Pecinan, daerah jalan pulau-pulau dan lain-lain, dan Goblen 8 yang terakhir itu adalah daerah industri itu sisanya sekarang masih ada itu Conggoran, Jalan Bikil, pabrik Paroka dan lain-lain. Itu londo kabeh. Napa cedhek karo stasiun Kota Lama. Kan begitu pikirannya dulu. Oh, dulu apa nih hebat, betul. Dia berpikir sampai gitu dan tempat-tempatnya itu bagus sehingga areanya itu sudah terkelompok gitu. Terus yang namanya daerah ini masuk dalam Goblen 6 itu kan jadi hunian ya. Huniannya siapa sebetulnya? Huniannya adalah untuk pegawai Kota Praja. Jadi kan mereka sudah bikin Kota Praja Malang tahun 1914 itu. Kelahiran Kota Malang kan 1 April 1914 itu, yaitu pertama kali ada pemerintahan wali kota itu, ya itu yang dijadikan tanggal lahirnya Malang. Nah, pegawainya tambah banyak, ya terus dibikinlah daerah ini untuk pegawai Kota Praja itu. Nek saiki lek ngarani perumahan gini anu lah apa, mungkin kalau saya itu mencontohkan zaman sekarang membandingkan dengan sekarang itu perumahan yang seperti ini tuh Ciputra. Kenapa? Karena begini, sudah pernah ya masuk ke perumahan-perumahan Ciputra, mesti ini pernah lah. Nggak tahu di Surabaya atau di mana, ya. Kan mesti jalannya masuk gede, terus ada sarana olahraganya, ada kolam, gitu, begitulah. Jadi nyaman gitu ya. Nah ini di zaman Belanda ini sudah seperti itu, malah lu hebat mana? Bukti ini ono stadion tak udah gini, ya, ono kolam renang, ono lapangan tenis. Nah kemudian Mas tadi bilang benar, di sini sampai dibikin ada pacuan kuda. Simpang balapan. Jadi selain dia buat olahraga, orang Belanda itu juga menciptakan tuh hobinya. Pacuan kuda gendeng ya gitu. Zaman lagi kau lah perumahan di pacuan kuda. Kau lo, paling 8 golep lah, 8 golep lah. Tapi gak segede bukan ya. Itu ada pacuan kuda. Nah, jadi sejarahnya perumahan itu seperti itu. Itu rentangnya dia bikin itu dari tahun 1914 sampai tahun 1935. Tahapan membuat itu, gitu loh. Nah, daerah ini masuk ke dalam Goblen 6 tadi, mulai dibangun tahun 34. Sakrek ya, sini perumahan ini. Dulu rumahnya ya rada memper-memper gitu lah ya. Model-modelnya seperti ini, walaupun tidak persis blok, tapi kira-kira yang bisa dilihat yang ini sama sebelah ini utuh. Cuma kalau diperhatikan depannya itu jendelanya rada pengkol ini, sini lurus, nah gitulah. Satu lagi nomor 11 sana masih utuh juga. Yang lain Swiss Kano. Kalau di blok Tambung Mas masih ada yang utuh, ada beberapa yang gitu. Jadi sejarahnya begitu perumahan ini. Nah, kemudian
Rokok boleh loh. Monggo. Boleh. Jadi, Ini nggak jarang walaupun nggak ada rokok di rumah ini. Nah, terus apa namanya sejarahnya rumah ini tadi bagaimana kok saya ada di sini sekarang? Ceritanya adalah dongeng ke silsilah keluarga ini. Jadi begini, dulu kakek saya itu manusia abad 19, 1899 lah ini. Ya, ini ngarani ngono kuwi yang putriku ngono iku lah, yang kakung iku lah manusia abad 19. Nek yang putriku 1906 lahir. Oh, ya. Dalu wis kan kebayang ya. Nah, yang kakung saya itu seorang dokter hewan. Zaman semono dokter hewan itu lulusannya nang IPB ngono lho. Zaman dulu itu namanya apa sih? Sekolah saya lupa istilah Belandanya. Jadi lulusan dokter hewan di sana. Terus Cikal bakalnya IPB. Iya, cikal bakal IPB ya. Dulu namanya bukan IPB tentu saja ya. Nah, terus kakek saya itu setelah lulus dari dokter hewan itu mungkin saya nggak ngerti detailnya, tapi saya bayangkan barangkali itu istilah penempatan lah mungkin gitu ya. Jadi ikut orang Belanda gitu, terus oleh Belanda ditunjuk kemana-kemana. Jadi berangkat pertama itu di Bali G. Tahun 23. Bali G tahun 23. Kenapa kami tahu? Ada foto. Ada fotonya. Bali G itu kan Sumatera Utara. Nah, wes. Zaman itu dari Bali G dipindah ke Sumenep. Ya dari Bali G balik nang Madiun sih. Lahir tahun 25. Madiun, dari Madiun ke Sumenep. Dari Sumenep zaman itu ya di Sumenep di Madura itu masih ada kereta api. oh, No, resepure sih kok Bangkalan dan Sumenep. Kalau dicek sekarang hari ini masih ada sisa relnya. Nah, dongengan ini sih, nek yang kulit dongeng. Yang kakungku itu kalau dinas itu naik kereta api dulu. Terus duwe ingon-ingon manuk kakak tua. Kakak tua lah iso ngomong toh. Kakak tua niki yo kakak tua ini Madura ceritanya ngono lho ya. Dadi wong sing ngajari wong Madura ya dhek ngomong Madura. Terus nek ngoceh ku mesti ngene jare. Iso ngoceh ngene, sepur pokol telok. Oh, dadi ya iki ceritane ana sepure jam 3 iku ya. Sepur iku jare. Wah, lah ya wis. Jadi dari situ saya tahu cerita bahwa di Madura itu zaman itu kereta apinya aktif, digunakan untuk masyarakat. Nah seperti itu sekarang udah nggak ada sisanya sama sekali. Nah dari Sumenep yang kakungku dipindah ke Kandangan. Kandangan itu nang Kalimantan Selatan tapi masuk ya. Nah, di sana tahun 24. Iya 2024. 26. Tahun 26 ya. Pak Deku yang pertama lahir tahun 25, terus tahun 26 itu Pak Deku yang nomor 2 lahir di Kandangan itu. Zaman semono, Kandangan di alas Gunung Liwang ya. Jadi kalau yang putriku ya dongeng gitu ya. Zaman itu melahirkan itu seorang diri. Karena jauh dari mana-mana, manggil mantrinya itu bidan lah gitu ya. Jadi nyusul bidannya belum nyampe anaknya. Oh, bayang zaman semono. Waduh, aku gak bayang wis. Zaman sekarang aja mungkin kita ke Kalimantan aja ya masih tidak begitu gampang lah ya. Apalagi zaman itu. Wis alas Gunung Liwang ini mesti. Wis dari Kandangan tahun 28 dipindah ke Banjarmasin. Ibuku lahir nang kono tahun 2000. Habis itu dipindah ke Watampuni. Watampuni itu nang Sulawesi Selatan kono. Mending Makassar ngetan mana yang kono. Nah, buliku lahir nang Watampuni tahun 30. Nah, setelah itu mungkin kakekku tuh kepengen pulang ya. Pengen mulai nang Jawa lah. Anaknya mulai pengen, ya apa anakku sekolah. Gak ono sekolah mesti nang kono lah. Ya angel lah ya.
aku kepengin anak-anakku sekolahnya genah nang Jawa. Ya apa carane nang Jawa? Golek lowongan. Zaman semuanya golek lowongan. Browsing iki jenenge yang kuwi ya, zaman itu browsing ya. Browsing. Ternyata ada lowongan dari pemerintah Kota Malang ini. Dibutuhkan dokter hewan Rumah potong. untuk kerja di rumah potong hewan di Gadang. Wis yang aku daftar ketompo, mulai lah nang Jawa ceritanya. Jadi tahun awal 31, 32 gitu lah pulang lah ke Jawa, dapat pekerjaan itu pulang ke Jawa Malang. Nah, jadi statusnya yang saya itu adalah pegawai Kota Praja Malang. Pada waktu itu jadi kepala rumah potong hewan di Gadang itu. Gadang itu zaman itu ya. Teko dideloke saka stasiun Kota Lama kira-kira ya sudah ada. Delok rono iku wis ora-ora pastilah ya. Gak ono apa-apa ya, ono cuma rumah potong hewan. Kenapa digawe ado ya jenenge rumah potong kudu ado gitu ya. Limbah dan lain-lain. Zaman saya rumah potong tengah-tengah kampung gitu. Iya kan? Sebelah pom bensin saya ini. Rumah potongnya masih ada, masih utuh. Bangunan depan itu asli Belanda, masih ada. Tadi Masih boleh dilihat. sebelah pun tidak pelajaran. Sandingnya pom bensin persis. Oh. Iya, betul. Pom bensin Mergosono. Oh. Iku sebelah kan rumah potong bangunan depannya masih utuh Belanda itu. Oh. Besok gua gede-gede temboknya Indonesia. Sisuk langsung boleh. Mantul iki mantul. Sisuk langsung nyari. Iya, wes. Nah, terus karena yang saya itu pegawai Kota Praja, terus Kota Praja ini membuat daerah-daerah perumahan yang saya ceritakan tadi yang diperuntukkan untuk pegawainya, aku itu punya punya kesempatan untuk punya hak untuk membeli, nyicil lah, nyicil. Jadi membeli lah. ya membeli dengan cara cicil ya. Zaman dulu itu tidak ada KPR kan, jadi zaman dulu nyicilnya ke Kota Praja itu. Jadi ke pemerintah kota lah gitu ya, gitu. Ya, cicilannya itu hebatnya ya orang Belanda dulu cicilannya itu 50 tahun. Oh. Iya. Zaman sekarang KPR paling suwe 15 tahun. Iya, kenapa? Ya mbok ya wong saiki mikirnya wong sing salah-salah gak bayar ulang ngono. Wong dhisik gak mikir ngono wong londo iku. Ya ndak Kan dulu administrasinya bagus. mungkin itu ya, dan mungkin juga bisa dihitung bahwa orang akan mampu membayar. Gitu orang Belanda begitulah berpikirnya. Benar 50 tahun, kenapa saya bisa? Ketemu gitu. Karena kita ketemu slip pembayarannya tahun 84. Iya, bayar terakhir. Saya keselip. Iya, ding di slip itu ya sekarang itu bayar terakhir itu tahun 84. Ya nilainya kalau mungkin ya lucu nilainya ya mek piro ya gitulah. Nah, Ya mungkin mahal sana. ya kalau di kurs dihitung itu ya mungkin mahal barangkali ya. Nah, perumahan ini dibangun tahun 34, jadi kakek saya masuk ke rumah ini tahun 35. Wis, jadi cerita sejarahnya rumah ini dan keluarga saya begitu itu. Makanya nang tembok itu soal tulisan selamat itu jenenge yang itu. Bahwa sekarang namanya selamat ya, omanya selamat sampai saya ini. Iya, yang gue ya namanya cuma selamat kalau cok itu wis. Karena burine karena selamat ya. Gitu. Nah, sampai hari ini ya rumah ini masih tetap rumah keluarga kami. Saya sebagai generasi yang ketiga di sini. Turun temurun begitu ceritanya rumah ini sejarahnya. Jadi kalau ya kebetulan saya kelahiran Malang tahun 67 di sini lahirnya ya neng air kaset ya. Tapi maksudnya saya sejak kecil tinggal di rumah ini jadi saya tahu lah kenapa saya masih ngalami kakek saya. Saya masih ngalami nenek saya cukup lama, kalau kakek saya tidak terlalu lama lah ya. Tahun 80 sudah meninggal. Kalau nenek saya masih sampai tahun 92. 86 lah ya. Nah, jadi ya saya masih ngalami bagaimana kakek nenek saya sehari-hari masih ngomong Belanda.
Jadi ya sak pedel aku lek ana wong ngomong sik nyaut. Terus saya bisa merasakan bagaimana sih keseharian kakek nenek saya di rumah ini. Ya wong Jawa lawas iki apa sih? Ya wong Jawa lawas iku lek ngaku ngarani ku tirakate kuat. Ya Tirakatnya seumur hidup. iya tirakatnya seumur hidup. Lek malah dibilang ngaranku ya mungkin ya ngarani ya kejawen gitu. Wong Jawa lawas wong kejawen gitu. Nenek itu sampai mau meninggal itu masih ngerobot. Ya, ngerobot. Masih Masa. iya. Nglakoni laku ngono iku isih. Masih. Iya. Aku tahu soalnya aku kenal sempat tahu sempat yang kok enggak masih aku lagi. Iya masih begitu nenek saya. Dia seumur hidupnya dia menjalani. Enggak tahu. Itu ada maksudnya kita kan enggak pernah tahu. Mungkin yang zaman saiki wis langka nemoni sing langka lah. Enggak berani mungkin sekarang ya atau males mungkin ya. Padahal kan harusnya ya. Ya sehat-sehat aja kok. Jadi beliau itu mengerti harinya mungkin beliau enggak ngerti, tapi beliau itu mengerti saatnya saya mau pulang, harus pulang itu kan. Saya bisa bilang kok. Iya. Adem kok. Jadi apa namanya waktu itu tuh setahun sebelum nggak ada itu temennya ada yang meninggal ya. Terus tiba-tiba orang yang nggak pernah sakit tiba-tiba sakit. Sakit. Kita kan bingung kenapa. Akhirnya tanya kita akhirnya ke orang yang bisa lihat. Siapa nih? Yang aku tuh tahu saatnya sudah dekat, tapi beliau itu masih menawar. Kenyang. Nah, karena menawar itu ya, jadinya kadang-kadang Wujudnya sakit-sakitan. akhirnya kita bantu pada satu titik, oke. Wah. Itu saking tirakatnya kali ya, Iya. jadi dia itu masih bisa lah. Jadi kami itu ngalamin kejadian yang orang puasa bukan puasa Ramadan ya, puasa yang orang-orang Jawa lakukan gitu. Oh yang ini kan asli Jawi. Iya. lah. Saya sing anu niku sing London niku apa ya kamu? Enggak. Kamu londo nih mas. Oh kalau kita nah. Oh, berarti kayaknya ini keluarga Jawa jelas mas. Oh. Nah, gini. Nah, ini mungkin perlu di sedikit di garis bawah ya. Jadi begini, bayangan orang bisa tinggal di rumah seperti ini, mesti ono londo-londo nih. Nah, ini perlu nah, gini. Ilmu nih. Jadi gini, memang pada zaman Belanda, orang kalau tidak apa istilahnya, Enggak punya jabatan. tidak punya jabatan atau bukan anak turunnya yang mungkin rodo-rodo mambu-mambu darah biru, itu gak iso sekolah, pastilah. Apa meneh ngarani rakyat jelata Inlander iku. Inlander iku sekolah di pinggir kali ngono uripmu wis pojok sekolah pancet bodoh. Nah, kebetulan dulu kakek saya itu orang tuanya itu apa pedono. Sehingga mempunyai kesempatan untuk sekolah. Kesempatan untuk sekolah. Bisa sekolah. Sekolah harus apa ya kumpul wong londo mesti ae ya. Makanya sekolah dari dokter hewan itu. Juga kakek itu pinter ya. Orang zaman itu kalau pinter itu memang boleh sekolah. Ya. Pinter harus sekolah. Nah, sudah kan? Jadi karena sudah bisa sekolah, otomatis bisa dapat pekerjaan. Tadi dapat pekerjaannya kan di Kota Praja. Karena dia pegawai Kota Praja, ya punya kesempatan di sini. Boleh membeli di daerah ini. Karena pegawai pemerintah kota. Karena pegawai pemerintah kota tadi. Dan orang tuh selalu salah dipikirnya kakek itu membeli dari orang Belanda. Nah, Bukan. belinya dari kota Praja, dari pemerintah kota. Belinya dari Oh, Pemkot. pemerintah kota. Nah, Pemkot Bukan itu. wong Londo. Iya. Tapi bukan beli dari tangan pertama itu yang punya orang Belanda. Bukan. Terus yang kedua, selalu orang berpikir, banyak orang berpikir loh, nek ngono eyangmu dhisik manggone kono ya apa?
apa gak ono ta tanggane iku sing Jawa. Aku cerita dulu begini. Sebenarnya banyak juga pegawai kota Praja itu yang Jawa ya. Karena yang aku dijak nih gini. Ayo nyicil tuku nang daerah kono. Daerah ini namanya daerah gunung-gunung ya. Jalan gunung-gunung. Jawabannya apa? Banyak cerita. Mo. Kenapa? Engko nek kumpul di kono kan tanggane londo gak seslametan. Yo, akhirnya apa? Mereka memilih tinggal di daerah mana? Misalnya, sini Jawa, Projen Ledok, Kampung Kaitangan lho. Nah, ini kono. Atau di bloknya ya tadi Lowaru samaan itu. Begitu. Tak pikir-pikir, waduh ya aku zaman itu anu ya. Berani lah sebenarnya. Modern dan ya sudah lah. Saya mau. Dia tidak berpikir apa kudu kumpul podo bocor itu ya. Aku kumpul ya. Iso kok. Iso. Tapi yang jelalah loh kenyataannya. Zaman semono walaupun mungkin tetangganya itu ya cukup banyak yang Belanda ya. Kampung Orodowo ini sudah ada. Sudah lama nggak Kampung Orodowo yang kawasan itu ya? Ya nyatanya nek perlu sing istilahnya acara-acara ngono ya ono kok wong Indonesia dijak. Sampai hari ini pun kami seperti itu. Kalau ada selamatan dan sebagainya diajak ngomong isor itu. Tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi ya boy yang gue mikirnya zaman semono waduh. Ya apa lek ngarani maju dibanding zamannya gitu loh. Ya, misalnya bisa yang aku milih nang kayak tangan ya ceritanya segimana misalkan kami kamu kayak tangan nang manggon nah bisa cerita sama ini gitu. Jadi anu ya Mas ya bahwa mungkin benar banyak orang beranggapan kalau dulu tinggalnya di sini mesti ono turun-turunan londo. Aku ya dongeng tonggone memang ada sing londo betul. Terus londo itu yang putriku itu orangnya humoris juga ya. Jadi walaupun orang zaman dulu ya punya guyonan-guyonan yang ya lucu juga ya, tak pikir lucu ya kan. Dulu di situ di Jalan Raung itu ada tetangga yang orang guru atau nggak salah. Nama Belandanya itu Krayen Bring. Nama Belandanya. Oleh di Jawa no. Karyo Gembreng jadi. Iya tenan. Iya ambu iku ono ae. Aduh. Iya jadi ada, saya ingat, jadi saya masih mengalami cerita-cerita seperti itu, sehingga saya bisa tahu lah, walaupun tak pedil si orang lah. Kemudian pada waktu tahun 42 Jepang masuk ya, Jepang datang dan Belanda kan kalah ya. Terus ngantuk kan Mas? Waduh. Kopi nih. Kopi sih aja. Kopi nih. Yang ada di Kurang tatap ya. Ngerokok tak? Kamu ngerokok? Oh, susah lo gak rokokan. Waduh. Nah, pada waktu zaman Jepang, orang Belanda itu kalah, kemudian di berbagai kota, tidak cuma di Malang ya, di banyak kota. Orang Belanda itu kan ditahan ya, oleh orang Jepang itu. Ditahan, bagaimana cara tahannya itu? Begini, jadi orang-orang Belanda katakan pada waktu tahun 42 itu di Malang ini sudah cukup banyak kan, dan tersebar gitu ya orang Belanda. Dikumpulkan kemudian orang Belanda itu, dikumpulkan dalam satu daerah. Daerahnya itu dikawat, dipakai kawat gitu. Jadi no kampung satu kumpulan itu disebut zaman itu istilahnya internir. Internir itu kalau dibilang bukan seperti kamp konsentrasi Jerman gitu ya, bukan ya. Kalau kamp konsentrasi itu kan orang Jerman itu terus materi ya, orang yang dibunuh itu enggak, kalau di sini enggak. Jadi ditahan, dikumpulkan karena ini kan orang-orang Belanda yang bukan tentara. Kan orang sipil. Nah, mereka dikumpulkan, ditawan di sini. Di Malang ini dijadikan internir itu ada dua yang saya tahu. Daerah ini kebetulan.
Makanya kalau saya istilahkan ini kam internir. Batasnya dari Jalan Guntur ini tadi. Apa dari Jejen itu ke Pasar Rodowo, terus sepanjang sini kali ini naik ke Jalan Raung, masuk ke Jalan Jakarta, Jalan Pahlawan Trip, lurus balik mana? Ini dipager dewi, dipager kawat. Dikumpulkanlah orang Belanda di sini, yang di sini, yang ditempatkan di sini, perempuan dan anak-anak. Yang laki-laki di mana? Yang laki-laki di sebelah sana. Kampung yang satunya itu batasnya dari Semeru itu Nangkawi gitu. Jadi sih saya bloke Kodim dan sebagainya itu kampung internet lanang. Londo. Kodim toh. Ya anu lah. Kodim anu Korem, sorry. Korem. Kodim. Nah, itu kampung lanang. Nah, ditawan di sini ya karena bisa dibayangkan cukup banyak lah ya. Orang Belanda pada waktu sudah cukup banyak dikumpulkan dalam satu daerah yang kecil ini. Bisa terbayang di rumah ini aja kira-kira antara 30-an orang lah di dalam sini. Perempuan dan anak-anak. Ya diwara gak enak ya pasti gak enak lah ya. Nggak disiksa no ora ya, tapi kan yo Disiksa. ya no, tapi Saya itu lah. ya tapi ceritanya tidak terlalu heboh lah urusan itu. Tapi yang jelas mereka ya namanya dalam satu rumah yang ya cobalah tiba-tiba banyak orang di sini. Pertama mesti gak sehat, Air banyunya kurang mesti toh ya, mangannya mungkin ya kurang, sehingga ketidaknyamanannya itu tinggi lah pasti, kenyamanan hilang, sehingga ya uang mesti wis gak enak, susah pasti kan. susah Dari gitu. suami gitu kan. Jadi ya sudah nyaman lah pokoknya. Itulah yang menyebabkan kemudian aku istilahnya nyilih, istilah sampean residu ya. Residu rasa ini masih mengendap di sini. Daerah sini lah. Daerah sini. Tidak cuma rumah ini ya, Iya. satu daerah. Coba boleh dilihat kalau malam lewat sini kan ngelangut ini. Itu terasa di situ. Nah, terus yang pemilik rumah ya. Nah, dulu mari. Pada waktu dijadikan kam itu oleh Jepang itu, bagaimana dengan para penghuni rumahnya? Wong Jepang ini ngarani ini, aku nyilih omahmu, pinjem. Nah terus aku neng di, wes awakmu tak pindah no, tak boleh nomah. Jadi pada waktu dipindah itu, kakek saya rumah ini dipinjem, kakek nenek saya dipindah ke Jalan Ijen. Jalan Ijen nomor 37. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah tidak ada bangunannya, sudah jadi bangunan baru. Aku punya fotonya. Jadi mungkin itu dulu rumahnya orang Belanda kan? Wong belum dene dilebok rene ya dijahit dulu. Terus sampai kemerdekaan 45, Jepang kalah, masih di situ. Kemudian kan Belanda masuk lagi tuh, tahun 47 itu. Agresi. Nah, agresi pertama itu. Nah, disitulah kakek nenek saya itu ya berjuang juga. Berjuangnya mungkin karena kakek-kakek ini bukan tentara, ya berjuangnya dalam bentuk yang lain. Melu bantu Palang Merah. Karena Palang Merah itulah maka kemudian bantu kejuang sampai melu ngungsi tekan ini di Peniwen. Ngono lho ceritane. Sampai di Peniwen itu kemudian yang terjadilah Peniwen Affair itu, kasus itu. Nah, kakek saya, kakek nenek ya tahu lah kejadian itu. Dan pada waktu itu ketangkep lah sama orang Belanda. Kakekku ngalami di Bui nanggone Lokaru. Tapi setelah 49 itu sudah benar-benar ngakui kedaulatan itu ya. Kasus Peniwen itu kan diangkat ke pengadilan memang itu akhirnya. Kakek saya sampai dijadikan saksi untuk kasus itu, dan itu kasus itu akhirnya memang disalahkan itu orang Belanda itu karena membunuh kan itu, membunuh di gereja itu kan, itulah. Jadi nek ceritane kenapa kok sampai ono kaitane kasus Peniwen bareng nang yangku ya iku ceritane. Karena yangku itu ikut Palang Merah zaman sebelum itu. Ya jenenge Palang Merah ngewangi sapa ya? Ngewangi juang kok. Nek rodo ya dianggap berarti kon berontak pasti ngono. Gitu dah. Terus setelah balik
Belanda sudah pergi. Tahun 49 50-an itu kakek saya balik lagi ke Malang kan dari pengungsian itu. Manggone nang jalan Tanggamus nomor 1. Sekarang ini jadi rumah dinas Bang Mandiri atau Bang Obo ya lupa. Sebenarnya hari ini masih dapat di situ. Nah, ya aku terus nyurat nanggone Kota Praja. Aku pengen balik nang omahku. Anjasmara nomor selawi. Di runut-runut rumah ini ditempati oleh sekeluarga orang Ambon. Ya nggak ngerti orang Ambon itu kok bisa di sini. Itu nggak ngerti, aku nggak ngerti. Gak bisa cerita, aku nggak ngerti. Terus ya aku nyurat ke Pemkot Kota Praja. Aku pengen balik dari omahku. Kelakon dikembalikan ya entah bagaimana prosesnya ya. Si keluarga Ambon itu kemudian pindah. Balik lah yang aku kesini tahun 51 sampai hari ini. Oh, lu dongengnya nih. Bisa aja Ambon orang bikin. Ya kan Mungkin zaman kemerdekaan Setara kenil loh. Iya, Ya bisa jadi lah. Wong Ambon, wong Manado kan Pro Belanda kan. Oh, Iya banyak lah. Iya. Yo, zaman itu kan rumah kosong-kosong yo Panggorono mungkin ngono. Itu mari ini Jepang kalah, kemarin rumah kosong Panggorono. senang. Iya. Oh lah, kenil iku lho. Nek sing Ambon-Ambon juga banyak, akhirnya orang Ambon juga yang saya tahu itu di daerah Klojen Kledok itu ono. Ya sampai ono keluarga Mangi dan lain-lain. Tahu itu jadi Mangi lah? Nah, itu tahu Manado apa Ambon ya sing Ambon iku wis goblok. Akeh. Gitu ceritane, dongengane. Apa meneh takokno ora sing aneh meneh ra, ayo. yang dirasakan apa